Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu, ini kita mendengar berita-berita pertanian. Salah satunya adalah kegiatan Bapak Presiden dan Menteri Pertanian, yaitu istilahnya meresmikan food estate di Gresik, Jawa Timur yang berbasis pada tanaman mangga dan alsintan, kan gitu. Jadi banyak tentunya pemirsa menanyakan apa itu food estate tentunya. Jadi lumbung pangan, itu pangannya, tapi kok mangga kan gitu. Jadi ini akan kita bahas apa itu food estate dan sejarahnya. Jadi kalau kita berbicara masalah pertanian khususnya di Indonesia, ini kan menghadapi beberapa hal. Ya di ujung-ujungnya adalah kita kan harus swasembada pangan atau ketahanan pangan. Oleh karena itu diharapkan kalau bisa ya jangan impor, misalnya kan begitu. Kemudian menghadapi masalah itu kita sering terjadi masalah komoditas secara politis. Misalnya harga yang naik itu, harga beras naik, harga gabah naik. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Kemudian untuk pangan ini, padi khususnya, sawah semakin menyusut, kemudian itu tadi mengakibatkan produksi yang menurun. Meskipun di tahun ini kita Presiden mendapatkan penghargaan dari IRI. Ya, itu. Ini beberapa permasalahan. Nah, jadi banyak kita melihat di YouTube banyak petani tomat, petani cabai itu harganya turun sehingga dibuang di jalan. Ini banyak. Nah, kemudian harga telur, ini pertanian secara umumnya. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menyediakan itu tadi kebutuhan pokoknya tadi kan, pangan, papan, sandang, itu yang tiga yang pokok. Yang lain-lain ada 9 kebutuhan pokok. Jadi untuk pangan ini kan yang nomor satu, manusia perlu hidup, perlu pangan. Oleh karena itu dari kasus-kasus lama ini kan sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari teknologi tentunya kita masyarakat pertanian rasanya mampu untuk mengerjakan itu semua. Oleh karena itu sejak tahun 2020 ini digagas adanya food estate atau lumbung pangan. Ya, ini tahun 2020 merupakan program pemerintah untuk menyediakan pangan, yaitu dalam rangka ketahanan pangan nasional tentunya. Ya. Oleh karena itu dibentuk itu tadi food estate, ya, yang melibatkan seluruh aspek secara terintegrasi di suatu kawasan, yaitu pengembangan pertanian secara umum, pangan, hortikultura dan lain-lain, kemudian perkebunan, bahkan peternakan dalam satu kawasan terintegrasi sehingga akan menyediakan pangan secara itu menjadi bisa di suatu kawasan. Oleh karena itu beberapa hal yang diperhatikan tidak hanya masalah terintegrasi komoditasnya, tetapi hal-hal yang lain. Ya, contohnya di sarana produksi, sarana dan prasarana, yaitu disediakan misalnya pengairannya, bendungannya, saluran irigasinya. Termasuk di sini tidak menggunakan teknologi yang biasa-biasa, tetapi sudah menggunakan yang inovasi yang lebih maju lagi. Dalam hal ini adalah mekanisasi dan otomatisasi. Nah, ini dalam rangkaian itu semua. Kemudian sarana prasarana termasuk bibit unggul disediakan. Nah, kemudian yang
lebih lagi bagus lagi, tentunya harapannya adalah melibatkan kelembagaan petaninya. Jadi petani juga turut serta. Nah, dalam hal ini nanti market pasarnya juga dijamin oleh apteker yang ada, sehingga dia sudah jelas, sudah pasti dibeli, nah, gitu. Jadi ini kesejahteraan petaninya yang juga diperhatikan, sehingga ketahanan pangan, penyediaan pangan, suplai pangan ada, tetapi kesejahteraan petani menjadi meningkat. Dengan demikian masalah-masalah yang lain juga akan terkendali, sehingga menjadi petani menjadi senang, menjadi profesi yang jangan sampai ditinggalkan, banyak ditinggalkan karena nggak menarik. Udah nanam nanti bagus produksinya, harganya jatuh. Nah, sekarang ini sudah dipastikan di dalam food estate tadi. Nah, semua kelembagaannya ada, marketnya ada. Nah, jadi ini semua menjadi suatu kawasan. Di dalam program ini di awalnya itu kan memang akan dikembangkannya food estate itu di namanya di Kalimantan Tengah dulu, di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Nah, itu sekitar 195.000 hektar. Jadi untuk intensifikasi, ekstensifikasi tentunya itu pencetakan sawah baru. Karena ini cuma kan dikembangkan tanaman padi kan gitu. Sehingga dalam rangkaian-rangkaian tadi, ya, pertama dikembangkan di Kalimantan Tengah dulu di 2 kabupaten tadi. Kemudian yang kedua dikembangkan secara serentak di Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Diharapkan ini komunitas utamanya adalah hortikultura. Jadi ada bawang, ada kentang. Nah, ini didukung oleh komoditas-komoditas yang lain itu tadi. Baru dikembangkan ke yang lain. Ke yang lain itu ya termasuk di Sumba, di NTT, food estate di sana. Kemudian di Sumsel, kemudian di rencana di Maluku dan Papua. Jadi setelah 2 tahun ini bagaimana? Nah, itu tadi. Karena kita mendengar yang terdekat tadi ada di Gresik tadi. Di Gresik itu juga basisnya adalah mangga. Nah, jadi di sini petani dilibatkan. Jadi menanam mangga ya kan. Nah, sana diharapkan ditanam 1.000 hektar. Ada pihak swastanya yang nanti mau menampung produk mangga itu diekspor. Jadi dari PT Galasari atau apa itu. Nah, itu. Jadi sudah ada yang menampung di situ. Jadi mangganya yang ditanam itu kan ada arum manis, 6 kok dam kok kanan, nah gitu, sama gravita misalnya. Jadi itu konsep food pangan seperti itu. Jadi pengembangannya bagaimana setelah 2 tahun ini tadi. Jadi setelah kita lihat perkembangan misalnya ya di yang sekarang ini yang dapat dikatakan berjalan dan bisa dikatakan berhasil ya baru di 3 tempat yang dicanangkan di awal tadi. Jadi di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas maupun di Pulang Pisau tadi sudah panen itu tanam padinya. Kemudian di sini nanamnya impari berapa itu Pak. Kemudian juga itu yang penting disediakan pabrik berasnya itu itu sudah disediakan. Dan semua jadi lancar. Jadi tidak terlalu memikirkan pemasarannya kan gitu. Kemudian di sini juga terintegrasi tadi apa? Jadi menanam jeruk juga di antara apalagi ditanam jeruk. Jadi tidak hanya satu komoditas. Kemudian memelihara bebek ya, sehingga pangan tercukupi, tidak harus dari luar. Oleh karena itu pengembangan food estate tadi di titik-titik tertentu, terutama di luar Pulau Jawa itu tadi menjadi tersedia, menjadi sentra-sentra lumbung pangan itu tadi. Ya, itu tadi yang di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas maupun
Kabupaten Pulang Pisau. Itu yang cerita di sana. Kemudian kalau cerita-cerita di Humbang Hasundutan juga ya juga begitu ya gitu. Itu khusus untuk tadi tanaman hortikultura. Kemudian berikutnya yang apa ya sudah ada di Sumba Timur atau berapa itu udah nanam apa namanya jagung misalnya. Nah, kemudian pengembangan di Belu, maka di Belu ada beberapa masalah, kan pengairannya apa sprinklenya airnya kurang dan sebagainya tadi. Itu ada beberapa problem juga secara teknis maupun non teknisnya di situ kan gitu. Sehingga ini perlu diperbaiki bersama. Kemudian di Sumsel juga di Ogan Ilir sudah di kick off juga. Nah, kemudian kita kalau lihat perkembangan-perkembangan lain harusnya juga mulai menyebar secara apa ya, seperti rembesan minyak itu. Nah, jadi multiplier efek juga harusnya di tempat-tempat lain yang lebih kecil tentunya. Nah, ini harapannya food estate yang lebih kecil. Jadi kita bisa lihat. Nah, di Yogyakarta, di Jogja juga ada mini food estate. Nah, mini food estate artinya tidak begitu luas, tapi bisa terintegrasi beberapa sektor itu tadi, baik pertanian, perkebunan maupun peternakan. Kemudian irigasinya bagus, input sarana produksinya juga bagus, mekanisasinya dan marketnya, sehingga semua menjadi kuat pertanian modern begitu. Kemudian kalau kita lihat ya, selain Gresik tadi kan juga disiapkan di Temanggung, di Pulau Jawa, Temanggung disiapkan juga menjadi food estate, ya food estate yang berbasisnya berbagai macam. Kemudian ada Wonosobo dan sebagainya, sehingga food estate ini menjadi lebih berkembang. Dan ketahanan pangan masing-masing daerah tentunya bisa lebih terjaga, nah, gitu. Kemudian selain itu tadi kan ada mini food estate. Nah, yang lebih kecil lagi kita sendiri dalam apa juga bisa micro food estate. Nah, kita sudah terbiasa sebetulnya di suatu desa misalnya atau keluarga, ya di samping kita menanam padi atau menanam tanaman pangan, juga bisa perikanannya ada, mina padi misalnya, melihara ayam juga sehingga lauknya, telurnya kita tidak perlu beli. Jadi ketahanan pangannya cukup, kayak gitu. Ini semua jangan apa-apa beli, semua bisa dikerjakan dengan berbagai macam sektor tadi. Ya, kalau yang besar tadi kan ada marketnya, pasarnya, tapi kalau yang kecil minimal bisa dipakai sendiri kan begitu. Ya, tentunya kalau yang kecil-kecil ini kan tidak menimbulkan isu-isu yang dikritisi gitu. Nah, kalau di apa yang luas tadi, nah di Kalimantan Tengah misalnya kan mungkin banyak ada yang mengkritik karena deforestasi apa pembukaan hutan kan gitu, sehingga efek rumah kaca dan sebagainya. Nah, itu kan sebagai sarana kritik. Oleh karena itu konsep dari food estate ini bisa lebih dikecilkan lagi dalam rangka tidak hanya ekstensifikasi tetapi juga intensifikasi dan konversi gitu, sehingga beberapa bisa konsep ini dimanfaatkan. Jadi harapannya tadi di titik-titik tertentu yang belum tadi, mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa dikerjakan. Contoh di Maluku maupun yang di Papua yang nampaknya belum itu tadi. Sehingga ketahanan pangan di semua daerah itu di titik-titik baik yang besar maupun yang kecil itu menjadi ada. Itu kira-kira kita mensikapi adanya food estate-nya. Mari kita sebagai insan pertanian membuat mikro food estate di tempat kita masing-masing sehingga kita bisa mandiri, ketahanan pangannya ada, swasembada, kan begitu. Demikian pemirsa bahasan kita, salam pertanian Indonesia. Mudah-mudahan kita lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.